Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masa depan ilmu pengetahuan. Setelah kurang lebih 1 semester ini kita berbicara panjang lebar ngalor ngidul mengenai dari mulai sejarah filsafat, apalagi sejarah filsafat Yunani, sejarah filsafat Barat sampai filsafat kontemporer. Dari kemarin kita berbicara tentang hal-hal yang jelimet-jelimet gitu ya, hal-hal yang mungkin kalian juga masih kurang maksimal dalam memahaminya, tapi tidak mengapa, setidaknya itu sebagai pengantar dari kami untuk kalian belajar, karena ini sebagai semester awal bagi kalian. Jadi filsafat itu perlu untuk menjadi pengantar kalian belajar sampai akhir perkuliahan nanti. Nah, di pertemuan yang kali ini kita akan membahas tentang masa depan ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana filsafat memandang masa depan ilmu pengetahuan itu seperti apa? Nah, kalau pembahasan ini barangkali tidak begitu jelimet, karena kita tidak akan banyak berteori atau kita tidak akan mengutip salah satu tokoh dalam filsafat, tapi kita akan ini tadi saya sudah sempat berhasil gitu ya, istilahnya berhasil mewawancarai AI, artificial intelligence gitu ya, mengenai bagaimana masa depan ilmu pengetahuan gitu ya. AI yang saya wawancarai ada tiga, ada tiga, ada Bard AI, ada Open AI atau ChatGPT, dan satu lagi apa ini namanya, agak susah, nanti di bawah ada ya. Ada tiga aplikasi artificial intelligence yang berhasil saya wawancarai, istilahnya itu ya, atau berhasil saya tanyakan gitu ya. Apa sih hasil bagaimana masa depan ilmu pengetahuan gitu ya. Ini materi pada perkuliahan kali ini sumbernya dari sana ya, dari artificial intelligence gitu. Ini ada yang pertama, ada Bard AI gitu ya. Bard AI ini linknya https://bard.google.com. ini AI-nya Google, jadi artificial intelligence-nya Google. Kemarin itu kan ChatGPT itu sempat viral, menjadi trending topik dan dipakai banyak orang. Jadi Google ini tidak mau kalah gitu ya, sebagai perusahaan yang terkemuka di bidang IT, di bidang internetan gitu ya. Google ini nggak mau kalah, dia menciptakan Bard, namanya Bard. Bagaimana tanggapan Bard mengenai sejarah mengenai masa depan ilmu pengetahuan itu seperti apa? Nah, saya sudah catatkan seperti ini. Tadi saya sempat menanyakan bagaimana masa depan ilmu pengetahuan. Nah, masa depan ilmu pengetahuan, nah menurut Bard ini jawabannya sangat semangat gitu ya, betaih istilahnya itulah. Bagaimana masa depan ilmu pengetahuan? Nah, dia menjawab, masa depan ilmu pengetahuan sangatlah cerah dan penuh dengan kemungkinan. Ini penuh dengan kemungkinan. Ada banyak sekali bidang yang saat ini sedang mengalami perkembangan pesat, gitu ya. Contohnya yang pertama, kecerdasan buatan atau AI itu sendiri, artificial intelligence. Nanti bagi kalian yang belum tahu, browsing saja nanti AI itu singkatannya apa. Ini di bawah ada artificial intelligence. AI berkembang dengan sangat cepat dan memiliki potensi untuk mengubah banyak aspek kehidupan kita, mulai dari ekonomi hingga perawatan kesehatan. Ini gambarnya, konsep AI itu seperti ini ya. Dia itu mesin, aplikasi
kemudian menggunakan NLP, Neuro Language Programming, itu bahasa otak atau bahasa program kecerdasan. Ini ada ilmunya sendiri, ini NLP ini. Bagi kalian yang ingin belajar NLP nanti ada ilmunya sendiri, browsing saja nanti. NLP ini yang sering disebut orang sebagai apa namanya, hipnoterapi atau hipnosis gitu ya, hipnosis versi psikologi gitu. Ini NLP, Neuro Language Programming. Kemudian AI itu juga menggunakan ilmu robotik, autonomous vehicle, terus vision gitu ya. Ini sumbernya saya dapatkan dari Bart itu. Bart itu mengutip dari ini, apa ini bacanya, chathankumargn.medium.com, seperti itu. Nanti silahkan kalian cek sendiri pakai Bart. Dengan pertanyaan yang sama ini, apakah jawabannya sama gitu ya? Silahkan nanti kalian buktikan sendiri. Ada banyak sekali bidang ilmu yang saat ini sedang mengalami perkembangan pesat. Yang satu adalah kecerdasan buatan, yang kedua bioteknologi. Ini bioteknologi. Bioteknologi itu biologi, ilmu dasarnya dari ilmu biologi. Bioteknologi sedang digunakan untuk mengembangkan obat-obatan baru, meningkatkan hasil panen, dan bahkan menciptakan organisme baru. Gitu ya. Organisme baru, tumbuhan baru misalnya itu, atau kalau di petani ya padi jenis baru itu, atau mengembangkan tanaman durian yang hasil buahnya lebih gede gitu, atau dan seterusnya. Itu bioteknologi itu seperti itu. Kemudian yang ketiga ada teknologi nano. Jadi teknologi nano itu berapa ya? Pokoknya kalau kalian pernah mendengar chip gitu ya, chip HP itu kan ada yang chip mikro dan chip nano itu. Nano kan lebih kecil lagi gitu. Teknologi nano ini teknologi nanti kaitannya dengan pembahasan kuantum, nanti fisika kuantum. Jadi teknologi itu teknologi yang sekarang beredar itu teknologi gitu ya, teknologi besar gitu loh. Ada mobil, motor itu segede itu. Terus teknologi mikro, ini komputer, HP, Android kalian, itu teknologi mikro, sudah kecil. Nanti teknologi nano lebih kecil lagi, misalnya chip, misalnya aplikasi-aplikasi apa lagi nanti yang lebih kecil, tapi memiliki kemampuan yang lebih, mungkin sama atau bahkan lebih daripada aplikasi-aplikasi yang bentuknya besar, atau hasil teknologi yang bentuknya besar gitu. Teknologi nano. Jadi secara bentuk itu kecil, tapi manfaat atau kemampuannya sama dengan yang besar gitu. Itu teknologi nano. Teknologi nano memungkinkan kita untuk memanipulasi materi pada skala atomik yang dapat mengarahkan pada penciptaan bahan dan perangkat baru yang luar biasa. Tadi contohnya chip, nano chip gitu kan, atau mungkin nanti untuk pengobatan bisa ada semacam alat yang dimasukkan ke tubuh untuk mengobati penyakit, itu mungkin bisa seperti itu. Teknologi nano ini teknologi ya, teknologi nano. Kemudian yang keempat ada energi terbarukan, renewable energy. Ini kalau energi yang selama ini kita pakai untuk kendaraan kita pakai motor sehari-hari kan, motor itu pakainya bensin.
kita naik bis itu pakainya solar itu. Apalagi ya, itu bensin solar, pesawat terbang pakai aftur itu juga istilahnya bahan bakar fosil. Nah, energi-energi yang selama ini kita pakai itu namanya energi fosil, bahan bakar fosil gitu ya, energi yang berasal dari bahan bakar fosil. Nah, fosil ini lama-kelamaan habis gitu. Karena fosil itu merupakan endapan dari makhluk-makhluk purba gitu kan, yang ketika setiap hari kita keruk, maka jumlahnya semakin akan menipis, akan habis. Itu namanya energi yang cepat habis. Nah, sekarang sudah muncul namanya energi terbarukan. Bagaimana menciptakan energi yang tidak habis, ya, tidak seperti energi bahan bakar fosil itu tadi, bahan bakar energi fosil itu tadi. Nah, energi terbarukan itu misalnya kita memanfaatkan matahari. Ini sudah istilahnya solar cell, listrik tenaga matahari. Kemudian kita menciptakan energi dari angin, turbin angin misalnya contohnya, atau kita menciptakan energi dari panas bumi, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Jadi menjadi semakin, dengan terciptanya energi-energi yang terbarukan ini, maka bumi ini akan tidak gersang gitu loh. Nah, karena energi terbarukan itu akan dapat membantu kita mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil itu tadi, fosil ya, minyak bumi. Pokoknya bahan bakar minyak fosil itu. Kemudian yang kelima ada eksplorasi ruang angkasa. Nah, kita sedang berada di ambang era baru eksplorasi ruang angkasa dengan rencana untuk mengirim manusia ke Mars dan mendirikan pangkalan di bulan. Ini baru rencana kayaknya. Nggak tahu sudah terlaksana atau belum, saya nggak ngerti ini. Tapi memang beberapa bulan kemarin kan sudah muncul, sudah diluncurkan satelit namanya apa itu, satelit yang terbaru itu lupa saya. Itu yang satelit dengan hasil pengamatan luar biasa di antariksa gitu. Itu seperti itu. Jadi eksplorasi manusia terhadap ruang angkasa itu lebih lebih mudah gitu ya, lebih mudah dilakukan, meskipun itu juga dananya besar daripada manusia itu mengeksplorasi ke dalam, misalnya ke laut, ke dalam bumi gitu. Itu lebih sulit dilaksanakan. Karena kalau ke dalam lautan itu di sana kan semakin gelap, sehingga pemandangan itu semakin susah. Tapi kalau ke atas itu enggak gitu ya, tidak ada penghalang pandangan gitu. Paling di sana nanti kendalanya dengan cuaca panas yang sangat panas atau dingin yang ekstrim seperti itu. Nah, eksplorasi ruang angkasa itu begitu masif sekarang. Negara-negara itu berlomba-lomba, antara Amerika, NASA gitu ya, Rusia, Cina gitu, itu berlomba-lomba untuk mempelajari antariksa, ruang angkasa itu. Itu ada lima hal yang tadi, AI itu tadi, bioteknologi, teknologi nano, energi terbarukan, eksplorasi ruang angkasa. Berarti tadi menambahkan, selain itu ilmu pengetahuan juga berperan penting dalam mengatasi beberapa tantangan terbesar yang dihadapi dunia saat ini, seperti perubahan iklim, kelaparan, dan penyakit. Berikut adalah beberapa prediksi tentang masa depan ilmu pengetahuan. Berarti ini bisa memprediksi. 1.
Penemuan-penemuan baru akan semakin cepat terjadi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti meningkatnya jumlah ilmuwan, semakin jumlah canggihnya teknologi, dan globalisasi ilmu pengetahuan. Ilmu tadi semakin mengglobal. Jadi kita yang di sini bisa mengakses ilmunya orang Amerika dalam waktu singkat. Gitu ya. Kita yang di sini bisa mengakses ilmunya orang Rusia, orang Iran, seterusnya dalam waktu relatif singkat. Jauh lebih singkat daripada zaman dahulu, karena sekarang sudah ada teknologi internet. Apalagi sekarang internet sudah 5G, gitu ya, lebih cepat lagi. Kemudian yang kedua, ilmu pengetahuan akan menjadi semakin interdisipliner. Interdisipliner itu artinya kalau kajian biologi saja itu kan monodisiplin, disiplin biologi maksudnya. Ilmu kedokteran saja selama ini kan monodisipliner, biologi kedokteran saja, ilmu agama saja, jadi ilmu itu dipecah-pecah gitu ya. Nah kalau interdisipliner itu mengembalikan ilmu yang tadinya berserakan kemana-mana, ada biologi, ada fisika, ada kimia, ada agama, dan seterusnya digabung jadi satu, ditemukan hubungan kesinambungannya, hubungan antar ilmu, sambungan antar ilmunya ditemukan, dikaji gitu ya. Jadi ke depan menurut Barth ini, ilmu pengetahuan akan menjadi kajiannya akan interdisipliner, saling keterkaitan antara satu dengan yang lain. Kajian agama berkaitan dengan biologi, berkaitan dengan fisika, berkaitan dengan kedokteran dan seterusnya. Itu interdisipliner namanya, ini interdisipliner. Terus yang selanjutnya, teknologi akan memainkan peran yang semakin penting dalam penelitian ilmiah. Misalnya komputer super cepat gitu ya, akan digunakan untuk memodelkan dan simulasi sistem yang kompleks, dan robot akan digunakan untuk melakukan eksperimen yang berbahaya dan mahal gitu ya. Berbahaya artinya kalau dilakukan oleh manusia bisa mengancam nyawa, itu kan, kegagalan dan seterusnya. Makanya dilakukan oleh robot. Karena robot itu kan begitu rusak sudah, tidak seperti manusia, urusannya panjang gitu ya. Nah yang kelima, yang selanjutnya yang keempat kali ya, 1, 2, 3 ya, yang keempat, ilmu pengetahuan akan menjadi semakin global, mendunia. Para ilmuwan dari seluruh dunia akan bekerja sama untuk memecahkan masalah global seperti perubahan iklim, penyakit menular, dan seterusnya. Isu-isu global, isu-isu yang dihadapi oleh banyak orang di dunia secara bersama-sama. Misalnya yang kemarin itu COVID-19 kemarin, itu isu global namanya, isu global, isu yang dihadapi oleh semua manusia di dunia. Itu jawaban dari Barth seperti itu tentang apa sih, bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan. Jawaban Barth seperti itu. Nah sekarang kita lihat jawaban ChatGPT. Linknya ini https://chat.openai.com gitu ya. ChatGPT bagaimana menjawabnya? Bagaimana perkembangan ilmu, bagaimana masa depan ilmu pengetahuan? ChatGPT menjawab, masa depan ilmu pengetahuan tampaknya akan dipengaruhi oleh beberapa tren utama. Nah ini jawaban ChatGPT ini lebih lebih netral, kedengarannya lebih netral gitu ya, tidak seperti yang tadi Barth itu semangat sekali, menarik, perkembangan ilmu itu menarik. Nah kalau ChatGPT ini lebih datar gitu ya, lebih netral, dipengaruhi oleh beberapa tren utama. Namun perlu dicatat bahwa perkembangan ilmu pengetahuan tidak dapat dengan pasti diprediksi, tidak bisa diprediksi dengan pasti. Berikut beberapa tren perkiraan, hanya perkiraan. Jadi OpenAI ini lebih netral dalam menjawab itu ya. Dapat mempengaruhi masa depan ilmu pengetahuan. 1. Teknologi canggih. Beberapa tren perkiraan yang dapat mempengaruhi masa depan ilmu pengetahuan. 1. Teknologi canggih. Perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan AI. Tadi Barth menyinggung AI, ChatGPT juga menyinggung AI juga.
rekayasa genetika, rekayasa gen gitu ya. Seperti tadi misalnya rekayasa genetika itu menciptakan buah durian yang lebih besar lagi gitu, atau masa panennya singkat gitu, itu rekayasa genetika. Komputasi kuantum, teknologi nano tadi, dan teknologi terkait lainnya akan terus memainkan peran kunci dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan ini dapat membuka pintu untuk penemuan baru dan solusi untuk masalah kompleks, masalah yang kompleks gitu ya. Itu satu, teknologi canggih. Yang kedua, interdisipliner, sama tadi dengan Barthes. Masa depan ilmu pengetahuan mungkin lebih menekankan pendekatan interdisipliner. Tadi sudah dibahas, di mana berbagai bidang pengetahuan, kuncinya ini ya, berbagai bidang pengetahuan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah yang lebih besar. Keterlibatan berbagai ilmuwan dan profesional dalam kolaborasi dapat mempercepat proses penemuan satu ilmu, penemuan atau penyelesaian suatu masalah, dan seterusnya. Yang ketiga, open science. Prinsip-prinsip open science yang melibatkan berbagai data, hasil penelitian, dan sumber daya akan semakin ditekankan. Ini dapat mempercepat kemajuan ilmu pengetahuan dan memungkinkan lebih banyak orang untuk berkontribusi pada penelitian. Open science ini kurang lebih seperti ini ya, dari definisi atau penjelasan singkat dari ChatGPT seperti itu. Prinsip-prinsip open science melibatkan berbagai data, hasil penelitian, dan sumber daya akan semakin ditekankan gitu. Tadi saya belum sempat menanyakan lebih lanjut, open science itu apa sih, kejelasan pastinya seperti apa atau detailnya seperti apa, tadi belum sempat saya tanyakan. Tapi kalau gambaran saya pribadi, open itu kan terbuka, science itu ilmu gitu ya. Ilmu itu terbuka untuk diakses oleh sembarang orang, semua orang. Jadi prinsip-prinsip seperti hak paten, terus hak paten itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip open science gitu. Seperti misalnya gini, Windows, aplikasi yang kita pakai Windows di PC gitu ya. Windows itu closed source gitu ya, istilahnya itu. Jadi sumber tertutup. Karena kalau kita mau pakai, kita harus bayar, kita harus register, kita harus bayar lisensinya dari Windows. Beda dengan ketika Linux, Android yang kalian pakai itu Linux, itu aplikasinya open. Nah, Linux itu open source, terbuka. Jadi kita mau pakai Linux kapanpun, dimanapun, asalkan kita bersedia bisa, itu bebas. Kita install Linux itu nggak perlu, tinggal download gitu, nggak perlu bayar, nggak perlu registrasi, nggak perlu beli lisensi gitu kan. Karena itu namanya open, terbuka, sumber terbuka gitu. Dan bayangan saya open science itu mirip-mirip dengan itu gitu. Kita belajar science itu sudah tidak perlu bayar lagi, bayar lisensi kepada mereka yang punya otoritas gitu. Itu sih gambaran saya seperti itu, tapi mungkin itu beda gitu ya. Oke, nomor yang keempat, krisis lingkungan dan kesehatan. Tantangan global seperti perubahan iklim, kehilangan biodiversitas, dan pandemi dapat mengarah pada peningkatan fokus penelitian lingkungan dan kesehatan. Pengetahuan di bidang ini dapat menjadi kunci untuk menemukan solusi berkelanjutan. Krisis lingkungan dan kesehatan itu menjadi tema juga dalam prediksi masa depan ilmu. Kemudian yang kelima, pendidikan. Ini ChatGPT berbicara tentang pendidikan ya. Pendidikan digital dan akses. Pendidikan ilmu pengetahuan mungkin semakin diarahkan ke model digital dengan lebih banyak akses terhadap sumber daya pendidikan secara online. Ke depan akan seperti itu, kita belajar online.
Ini dapat meningkatkan aksesibilitas pendidikan di seluruh dunia. Jadi ketika kita belajar secara online, kita bisa nyari sumber dari manapun. Kita bisa, asalkan kita mampu gitu kan, kuotanya ada gitu kan. Secara bahasa kita bisa mengakses dari Inggris, informasi dari Inggris, dari Jerman, dari Rusia, dari Iran, dari India, dari Afrika dan seterusnya, hanya dengan modal kuota atau data itu tadi. Itu manfaat atau itulah fungsinya pendidikan online seperti itu. Jadi informasi kita akan semakin terbuka karena sumber yang masuk di kepala kita semakin banyak. Semakin banyak sumber yang masuk di kepala kita, informasi yang kita punya akan semakin banyak dan pola pikir kita akan semakin terbuka seperti itu. Kemudian yang keenam ada etika penelitian. Pertimbangan etika dalam penelitian ilmiah akan menjadi semakin penting. Ilmu pengetahuan harus diarahkan untuk memberikan manfaat positif bagi masyarakat dan planet kita, sambil mempertimbangkan dampak potensialnya. Ya. Jadi kalau orang zaman dulu kan harapan kepada anak semoga menjadi anak yang soleh dan solehah, berguna bagi agama, nusa dan bangsa gitu ya. Kalau besok ke depan barangkali menjadi anak yang solehah, berguna bagi planet gitu kan, planet kita gitu, atau bagi bumi gitu. Sudah lebih besar lagi cakupan harapannya ke depan seperti itu. Mungkin kemungkinan begitu ya. Yang ketujuh, kemajuan dalam kedokteran, kesehatan dan kedokteran, pengembangan terapi gen, pengobatan berbasis nanoteknologi, tadi sudah saya singgung di atas ya. Dan pemahaman lebih dalam tentang dasar biologis penyakit dapat membawa perubahan besar dalam bidang kesehatan dan kedokteran. Ini prediksinya hal-hal yang diprediksi oleh ChatGPT. Nah, kesimpulannya dia menyimpulkan, ChatGPT penting untuk diingat bahwa perkembangan pengetahuan seringkali tidak linear, artinya tidak dapat dipengaruhi oleh, tidak linear itu tidak pasti, tidak bisa diprediksi tadi ya di atas sudah ya, dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang sulit diprediksi. Ini kembali ke teorinya Quentin Melasok kemarin, kontingensi gitu, kontingensi atau kontingensi itu tadi kemarin ya. Kontingensi itu berlaku di sana gitu ya. Dalam hidup manusia itu berlaku kontingensi, sesuatu yang dipengaruhi oleh berbagai faktor dan sulit diprediksi. Ini kontingensi ini. Kontingensi, saya catat kembali di sini ya. Ini kontingensi. Merah. Kontingensinya Quentin Melasok. Itu dari ChatGPT seperti itu. Nah, yang ketiga tadi saya wawancara dengan Perplexity AI. Bagaimana masa depan ilmu pengetahuan? Dia menjawab, masa depan ilmu pengetahuan sangat penting dalam konteks global yang melibatkan perkembangan teknologi dan inovasi. Berikut adalah beberapa tantangan dan peluang yang mungkin dihadapi ilmu pengetahuan dalam masa depan. Ini jawabannya datar, lebih mirip seperti ChatGPT tadi. Dan dia jawabannya lebih ke ini, integrasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Dia lebih ke filosofis ya, lebih ke konseptual. Kalau tadi jawabannya ChatGPT kan jelas ya, jawabannya Bard kan jelas, langsung menyebutkan kecerdasan buatan, bioteknologi, nanoteknologi, energi terbarukan, eksplorasi ruang angkasa. Itu kan langsung menunjuk ilmunya itu ya. Kalau ChatGPT lebih setingkat lebih atas lagi, di atas lagi, lebih ke konsep di atasnya lagi.
teknologi canggih, interdisipliner, open science, krisis lingkungan, pendidikan digital, etika penelitian, kemajuan dalam kesehatan gitu ya. Lebih konseptual jawabannya, atau lebih filosofis gitulah bahasa sederhananya itu. Nah, perplexity lebih ke atas lagi, lebih konseptual lagi, lebih filosofis lagi jawabannya. Integrasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Integrasi itu penyatuan gitu ya, menyatukan. Integrasi, nyambung atau bersatu, integrasi menjadi satu gitu. Seiring dengan perkembangan teknologi, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diselesaikan menjadi semakin penting. Hal ini mencakup berbagai bidang seperti mikroelektronika, bioteknologi, telekomunikasi, komputer, dan robotik. Jadi ini berkaitan dengan interdisipliner tadi. Interdisciplinarity. Kajian multidisiplin ilmu. Di sini istilahnya integrasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ilmu pengetahuan itu yang dimaksud mungkin di sini ilmu-ilmu seperti agama, apalagi ilmu sosial, sosiologi, apalagi psikologi, ilmu administrasi, manajemen, dan seterusnya. Kemudian kalau teknologi yang itu tadi lebih teknis gitu ya, ilmu tentang robotik, internet, komputer, dan seterusnya itu. Ilmu pengetahuan itu ilmu yang lebih teoritis lah ya, bahasa lainnya itu. Sementara teknologi itu yang vokasional, lebih ke keterampilan atau lebih ke produk. Itu satu itu. Yang kedua, penggunaan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi yang dikembangkan sekarang ini mengubah cara kita mengembangkan dan mentransformasikan teknologi dalam sektor produksi yang menghasilkan barang dan jasa dengan teknologi tinggi. Jadi ke depan teknologi semakin tinggi gitu, intinya itu. Yang ketiga, pelatihan dalam pengembangan sumber daya manusia. Ilmu pengetahuan yang dikembangkan, diperkembangkan, di bahasa Indonesia tidak baku istilah ini. Dikembangkan, ilmu pengetahuan yang dikembangkan akan memengaruhi cara kita mengembangkan dan melatih sumber daya manusia, termasuk menggantikan pekerjaan yang sebenarnya menuntut kemampuan fisik dengan perangkat mesin-mesin otomatis. Tadinya dikerjakan oleh manusia, besok akan dikerjakan oleh robot atau alat gitu ya, mesin canggih. Jadi manusia harus, untuk menanggulangi itu, manusia harus semakin canggih juga gitu. Jangan sampai kalah dengan mesin, karena selalu ada celah yang tidak bisa ditangani oleh mesin, dan itu bisanya ditangani oleh manusia. Yang keempat, integrasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islami. Ini menarik ini ya. Ada perplexity ini menyinggung tentang nilai-nilai Islam. Kalau AI tadi apa ChatGPT tidak gitu ya. Jawabannya lebih teoritis gitu kan. Atau lebih lebih ke sains gitu ya. Positivistik gitulah istilahnya itu. Filsafatnya yang metode ilmiah awal itu positivisme logis gitu, positivistik gitu ya. Jawabannya BART dan ChatGPT lebih ke positivistik. Nah, kalau perplexity ini dia menyinggung nilai Islami gitu, menarik ini. Integrasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islami. Integrasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islami dapat membantu mengembangkan disiplin psikologi, terutama di kalangan Muslim. Ini akan memperkuat landasan epistemologi, etis, dan teologis pengembangan disiplin psikologi. Jadi integrasi kemarin ya, ini kaitannya dengan kemarin yang hubungan antara filsafat dan agama.
ini ya, hubungan antara filsafat dan agama yang kemarin kita bahas ya. Lanjut, yang kelima, masa depan pengetahuan dalam konteks komunitas. Masa depan yang diimaji atau dipikirkan atau digambarkan atau dibayangkan atau diharapkan oleh setiap komunitas atau individu mungkin berbeda, dan hal ini memerlukan strategi masing-masing untuk mengimajikannya atau mewujudkannya gitu ya. Jadi saya nggak kurang paham ini, gagal paham ini paragraf atau kalimat ini, saya kurang paham ini, memahaminya, gagal paham saya. Nah, perplexity menyimpulkan dalam masa depan ilmu pengetahuan akan menjadi semakin penting dalam mengembangkan dan memadukan dunia yang melibatkan teknologi, inovasi, dan sumber daya manusia. Seperti itu. Itulah jawaban dari hasil wawancara dengan ChatGPT, dengan BART, dan Perplexity. Wawancara online dengan AI, Artificial Intelligence, seperti itu hasilnya. Nanti bisa kalian coba sendiri di rumah masing-masing dengan perangkat masing-masing. Kita tinggal ketik, plak, 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 plak. Mereka akan jawab gitu. Tapi biasanya sebelumnya kita harus login dulu dengan email, ya. Kalau BART tentu email Google, harus login dulu. Mereka minta login, dan itu gratis, tidak dipungut biaya, tidak dipungut lisensi gitu. Tidak ditanyakan lisensi. Itu tadi open source gitu ya, atau open science gitu ya, seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua yang saya sampaikan ke mereka, ke AI, itu bagaimana filsafat memandang masa depan ilmu pengetahuan. Ini masa depan ilmu pengetahuan. Bagaimana filsafat memandang masa depan ilmu pengetahuan? Nah, ini yang pertama dari BART. BART menyampaikan filsafat memandang masa depan ilmu dengan cara yang beragam. Filsafat memandang masa depan dengan cara yang beragam. Beberapa filsuf melihat masa depan sebagai sesuatu yang dapat diprediksi dan dikendalikan, sementara yang lain melihatnya sebagai sesuatu yang tidak pasti dan penuh kemungkinan. Filsuf yang memandang masa depan sebagai sesuatu yang dapat diprediksi dan dikendalikan seringkali berfokus pada peran sains dan teknologi dalam membentuk masa depan. Penekanannya pada sains dan teknologi. Sains dan teknologi. Mereka percaya bahwa dengan memahami hukum alam dan mengembangkan teknologi baru, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik. Jadi kalau BART itu setiap jawaban ada kutipannya, ada sumbernya gitu ya. Ini di adipurabooks.com. Ini buku ini misalnya, pembahasan ini ada di sumbernya dari situ, dari adipurabooks.com. Kemudian filsuf yang memandang masa depan sebagai sesuatu yang tidak pasti dan penuh kemungkinan seringkali berfokus pada peran manusia dalam membentuk masa depan. Kalau filsuf yang fokusnya pada manusia, peran manusia, eksistensi manusia, mereka itu biasanya memandang masa depan sebagai sesuatu yang tidak pasti dan penuh kemungkinan.
tidak bisa diprediksi. Kita manusia memiliki kebebasan untuk memilih masa depan kita sendiri. Ini memilih masa depan kita sendiri. Kita punya kebebasan untuk memilih masa depan kita sendiri. Mau ke kanan, mau ke kiri, mau ke atas atau ke bawah, ke barat atau ke timur, bebas, terserah. Ya, kita punya kebebasan untuk memilih masa depan kita sendiri. Dan bahwa kita harus bertanggung jawab untuk pilihan kita. Nah, konsekuensinya itu. Karena kita bebas, memiliki kebebasan untuk memilih, kita juga akan harus mempertanggungjawabkan apa yang kita pilih. Itu. Jangan sampai mau memilih tapi nggak mau bertanggung jawab. Jangan sampai seperti itu. Berikut adalah beberapa perspektif filsafat tentang masa depan. 1. Optimisme. Perspektif ini melihat masa depan sebagai sesuatu yang positif dan penuh harapan. Filsuf yang optimis percaya bahwa kita memiliki kemampuan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua orang. Kemudian yang kedua, pesimis. Perspektif ini melihat masa depan sebagai sesuatu yang negatif dan penuh tantangan. Filsuf yang pesimis percaya bahwa kita tidak dapat menghindari bencana atau kehancuran. Ya, tadi optimis, yang kedua pesimis. Kebalikannya optimis. Kemudian ada yang realistis mungkin ya. Perspektif ini melihat masa depan sebagai sesuatu yang kompleks dan penuh kemungkinan. Filsuf yang realistis, saya bahasanya realistis lah ya. Filsuf yang realistis percaya bahwa kita harus siap menghadapi tantangan dan peluang yang ada di masa depan. Masa depan adalah sesuatu yang tidak pasti, dan kita tidak dapat tahu pasti apa yang akan terjadi. Namun dengan memiliki perspektif filsafat tentang masa depan, kita dapat memulai membentuk masa depan yang kita inginkan. Seperti itu. Jadi pentingnya belajar filsafat itu kita dapat dari sini. Dari sini mulainya kita dapat membentuk masa depan yang kita inginkan. Kita dapat membentuk masa depan yang kita inginkan. Kuncinya di sini, membentuk ya. Kita dapat membentuk masa depan, atau kita dapat menciptakan, kita dapat membayangkan, kita dapat memikirkan, kita dapat mengkonsepkan, kita dapat kita dapat memikirkan, kita dapat lebih baik gitu ya, kita dapat memikirkan dengan lebih baik tentang masa depan yang kita inginkan. Seperti itu. Itu jawaban dari Barth. Kemudian yang kedua, jawaban dari Perplexity. Ini dari Perplexity. Yang dari OpenAI tidak saya kutip ya tadi karena jawabannya terlalu singkat, terlalu pendek. Ini dari Perplexity. Bagaimana filsafat memandang masa depan? Filsafat memandang masa depan dari berbagai sudut pandang. Salah satunya adalah melalui integrasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan teknologi dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan, gitu ya. Kemajuan teknologi ini sesuatu yang tidak dapat dihindari. Kuncinya ini, tidak dapat dihindari dalam kehidupan. Mau tidak mau, kita harus mengikuti, tidak bisa menghindari. Dan setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Asalnya ke sana, arahnya ke sana. Setiap inovasi itu diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Nah, kalau ada efek negatifnya ya gimana? Itu efek aslinya. Setiap inovasi itu diciptakan untuk manfaat baik, manfaat positif bagi manusia. Kalau ada efek buruknya, itu namanya efek samping. Dan setiap obat saja kan ada efek sampingnya. Obat yang kita makan itu
ada efek sampingnya. Setiap hal itu ada efek sampingnya. Jadi kemajuan teknologi pun ada efek sampingnya. Resiko seperti tadi, pilihan yang kalian pilih pun harus dipertanggungjawabkan, termasuk harus dihadapi resiko-resikonya itu. Jangan sampai mau enaknya tapi nggak mau anaknya. Ada jargon seperti itu ya. Namun, nah ini ada juga pandangan bahwa kemajuan teknologi dapat membawa malapetaka dan kesengsaraan bagi manusia modern. Selain itu, filsafat juga memandang masa depan melalui peran spesifiknya dalam sains, isu sosial, dan politik. Dan yang terakhir ini menarik. Filsafat diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan ilmu pengetahuan baru, mengembangkan pendidikan, dan meningkatkan kualitas hidup untuk menghadapi tantangan global. Kuncinya menarik ini. Perplexity punya jawaban yang menarik gitu ya. Ini yang saya harapkan itu. Dari kemarin saya ingin menyampaikan ini, tapi sumbernya dari mana gitu. Ini ada di Perplexity. Filsafat, manfaat filsafat. Kenapa kita belajar filsafat? Kenapa kita susah-susah? Kenapa kita susah-susah belajar filsafat? Karena filsafat itu bisa diharapkan gitu ya, akan memberi kontribusi, dapat memberi kontribusi dalam menciptakan ilmu baru, mengembangkan pendidikan baru, dan meningkatkan kualitas hidup untuk menghadapi tantangan global. Itu seperti itu hasil wawancara saya dengan OpenAI atau Artificial Intelligence. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti pembahasan temanya tentang sudah ke ilmu vokasi ya. Nanti tantangan ilmu vokasi, kelebihan dan kekurangan ilmu vokasi itu apa, terus tantangannya ke depan seperti apa ilmu vokasi gitu ya, solusinya bagaimana gitu. Itu ada di pertemuan ke depan. Tapi berhubung kita minggu depan tanggal 18 sudah mulai UAS akhir semester, ujian akhir semester, jadi itu menjadi tugas untuk kalian silahkan membuat video ya. Besoknya tugasnya kalian membuat video seperti tugas yang UTS kemarin. Nanti detail soalnya nanti saya bikinkan ya, saya buatkan. Tapi tema-tema pembahasannya tentang ilmu vokasi nanti. Vokasi itu bagaimana? Ilmu vokasi itu apa sih? Kelebihannya apa dibandingkan ilmu yang lain? Terus kekurangannya apa dibandingkan ilmu yang lain? Tantangannya yang dihadapi ilmu vokasi itu apa? Nanti kan kalian kan ada yang di APD, ada yang di BDG, bisnis digital, ada yang di KMP, pajak gitu ya. Nanti tugasnya menyesuaikan dengan prodi kalian. Bagi kalian yang di APD, ilmu vokasi APD itu kelebihannya apa, kekurangannya apa, tantangannya apa. Yang bisnis digital, kekurangannya apa, kelebihannya apa, tantangannya apa, ke depan bagaimana prediksinya gitu kan. Yang KMP juga begitu, tantangannya apa, kelebihannya apa, solusinya bagaimana, dan seterusnya. Besok lah ya, nanti detail soalnya saya kirimkan, saya bagikan minggu depan ya. Oke, kurang lebih seperti itu dari kami. Barangkali ini pertemuan video terakhir saya di semester ini kali ya. Karena di pertemuan besok kan sudah menjadi tugas, itu menjadi tugas UAS kalian. Terus bagi mahasiswa yang selama ini nggak pernah kelihatan nongol ya, seperti siapa itu yang dari Kudus itu, saya lupa namanya. Nantilah ya saya chat pribadi lah dia, mereka yang kemarin UTS
UTS kemarin itu hanya 5 orang itu yang mengumpulkan itu, yang melaksanakan tugasnya, mengumpulkan tugasnya hanya 5 orang itu. Masih ada sekitar 4 orang lagi yang belum mengumpulkan itu ya, akan saya tagih nanti, akan saya chat pribadi, akan saya tagih gitu ya, terutama di UAS ini ya, ujian akhir semester ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dari awal sampai akhir semester ini jika banyak salah kata dan kurang enak di hati kalian, tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi saya harap kalian tetap bersemangat, karena belajar itu penting. Karena masa depan itu tidak bisa kita prediksi gitu, sehingga belajar itu penting gitu ya. Kita besok akan ngapain, akan kemana, masih hidup apa enggak, kita nggak pernah tahu. Nasibnya akan bagaimana, kita nggak pernah tahu gitu ya. Sehingga belajar itu penting. Kita harus mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Jika ilmu yang kita pelajari itu semakin banyak, kita akan semakin mudah untuk menghadapi masa depan. Setidaknya kita tidak menjadi kecewa, tidak patah hati, tidak putus asa, dan sifat-sifat yang jelek semua. Sehingga setidaknya kita bisa terhindar dari sifat-sifat jelek yang seperti itu, keputusasaan. Demikian dari kami, dari saya. Banyak tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.